Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sayangi dan saya banggakan mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma, program studi akuntansi kelas A1, program studi manajemen M8 dan M12 dan perbankan syariah 2019 dimanapun Anda berada. Hari ini kita masuk ke materi ke-6 kita di mata kuliah Ekonomi Islam, Dasar Ekonomi Islam. Atau kita akan membahas, kita akan diskusikan mengenai perbandingan sistem ekonomi dan permasalahan dalam ekonomi. Oke, sebelum kita mulai materi hari ini, seperti biasa, mari kita awali dengan sholawat Nurul Anwar dan doa awal perkuliahan. Monggo sama-sama diikuti. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita lanjutkan dengan doa awal perkuliahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasani. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban mubaraka waj'alna min ibadikas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita mulai di materi kita minggu ini, yaitu mengenai perbandingan sistem dan permasalahan ekonomi. Kita mulai dari slide pertama. Pada intinya, kalau kita lihat permasalahan dalam ekonomi disebutkan ada 3 poin, yaitu what, how, and for whom. Jadi what-nya pertama apa? Barang dan jasa apa yang akan diproduksi? Barang apa, jasa apa yang dibutuhkan masyarakat yang semestinya diproduksi? Kemudian poin kedua, how, yaitu bagaimana cara memproduksinya. Barang tersebut tadi, jasa yang dibutuhkan tadi diproduksi, diadakan, dibuat dengan cara bagaimana. Poin ketiga yaitu for whom, maka dilihat juga konsumennya, selera pasarnya, kebutuhan masyarakatnya, untuk siapa barang dan jasa ini dihasilkan. Itu juga menjadi masalah pokok dalam ekonomi, yaitu 3 poin ini, what, how, and for whom. Oke. Kemudian kalau kita lihat permasalahan berikutnya di dalam ekonomi, ada yang disebut dengan lingkaran setan kemiskinan. Jadi kalau dikatakan di sini pada intinya berangkat dari permasalahan utama, yaitu kelangkaan. Kalau kita lihat sudah jelas sumber daya alam yang ada di dunia ini semakin hari semakin berkurang, semakin banyak digunakan. Jumlahnya tidak bertambah secara signifikan,
Sedangkan yang kita pahami, yang kita lihat faktanya, jumlah manusia di seluruh dunia dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, sampai akhir zaman nanti terus bertambah, setiap hari ada kelahiran baru. Maka dikatakan di situ muncul kelangkaan ketika sumber daya yang ada tidak mencukupi kebutuhan yang dibutuhkan. Maka kemudian dengan kelangkaan tadi muncul masalah baru, masalah lain yaitu distribusi. Distribusinya menjadi sulit karena barangnya yang langka, maka distribusinya dikatakan ada permasalahan distribusi, baik dari harganya yang meningkat ataupun dari jumlah yang terbatas. Kalau kita pandang dari hukum ekonomi, hukum permintaan sudah jelas. Semakin banyak permintaan, semakin tinggi harga, maka muncul masalah distribusi di situ. Kemudian dari masalah ini muncul berikutnya adalah kemiskinan. Ketika ada masyarakat, ketika ada warga, orang-orang yang tidak mampu memenuhi kecukupannya tadi, memenuhi kebutuhannya tadi, otomatis dia menjadi warga yang miskin. Dan ini juga diperparah dengan sikap individualis masyarakat. Jadi masih banyak orang-orang di luar sana yang tidak paham ekonomi Islam, yang tidak menjalankan ekonomi Islam, yang bersifat individualis. Yang penting dia sejahtera, yang penting dia kaya, yang penting dia bahagia, mau orang lain gak makan itu gak urusan buat dia. Maka dikatakan inilah yang disebut sebagai lingkaran setan kemiskinan, masalah utama dalam ekonomi. Oke. Kita lanjutkan, kalau kita bahas seperti yang pernah kita diskusikan di materi awal 1 dan 2, yaitu kalau kita pandang prinsip ekonomi pada dasarnya, kalau ekonomi kapitalis dan sosialis atau marxis menyatakan prinsip ekonomi muncul satu-satunya adalah dari akal dan pikiran. Jadi dari pemikiran Adam Smith, dari pemikiran John James, dari pemikiran Samuelson, dari pemikiran ekonom Bartlett-nya muncullah dinamakan dengan prinsip ekonomi. Dari situ muncullah sistem ekonomi, bagaimana motivasi masyarakat, kepemilikan, pengambilan keputusan negara dan sebagainya muncul. Begitu juga teori-teorinya. Kalau kita lihat teori ekonomi pada dasarnya dibagi 2 aspek besar, yaitu ekonomi mikro yang memandang ekonomi dari segi kecilnya, itu bagaimana ekonomi di masyarakat, di pasar. Kemudian yang kedua ekonomi makro, jadi bagaimana ekonomi yang ditetapkan, ekonomi kebijakan yang diambil pemerintah, itu dikatakan dalam ekonomi makro. Bedanya kalau kita dalam ekonomi Islam yang kita yakini, yang kita pahami, kita punya akal sebagai hidayah, sebagai berkah dari Allah, karunia dari Allah, tapi akal kita terbatas. Maka di situ kita perlu melihat apa yang Allah turunkan dalam Al-Qur'an, bagaimana hadis yang diturunkan Rasulullah, bagaimana ijma ulama, bagaimana kias dan sebagainya. Maka disitulah bedanya ekonomi Islam dengan ekonomi non-Islam tadi, ekonomi kapitalis ataupun sosialis. Dalam ekonomi Islam kita meyakini pengetahuan ada 2, yaitu dari akal pemikiran kita yang diberikan oleh Allah, kemudian kita juga lihat, kita baca, kita pelajari, kita imani apa yang ada di Al-Quran, apa yang ada di hadis Rasulullah, itu juga kita gunakan sebagai pedoman ekonomi. Maka pada intinya kalau ekonomi Islam memandang kelangkaan adalah kelangkaan relatif. Jadi pada intinya yang kita pahami, sumber daya alam ini Allah yang memberikan, Allah yang mengkaruniakan, tinggal kita menjaga saja, tinggal kita melestarikannya saja. Otomatis karena Allah yang maha sempurna, yang memberikan, yang menurunkannya tadi, maka sudah pasti sumber daya alam itu cukup semestinya. Tapi kemudian bagaimana manusia, apakah dia bisa memanfaatkannya dengan baik, menjaganya, tidak dieksploitasi, tidak dirusak. Itu intinya, kuncinya, kelangkaan relatif. Maka kemudian muncul beberapa konteks ekonomi, dari kemiskinan, inflasi, pengangguran dan sebagainya, yang nanti kita bahas di materi berikutnya saja. Oke. Maka pada intinya prinsip ekonomi Islam yang kita pandang, yang kita yakini dari 2 poin besar. Itu pertama dari akal dan pikiran manusia. Kita pelajari yang sudah kita bahas kemarin, yang sudah dipelajari di sejarah ekonomi Islam, bagaimana pemikiran ekonomi Rasulullah, pemikiran ekonomi Khulafaur Rasyidin, pemikiran ekonomi para fuqaha klasik, Imam Syatibi, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah dan sebagainya. Dan kemudian kita baca lagi dari petunjuk Allah, apa yang Allah turunkan di Al-Quran, kita baca, kita yakini, kita ambil intisarinya. Dari hadis Rasulullah pun begitu. Maka muncullah prinsip ekonomi Islam. Maka pada intinya kalau kita lihat lagi ruang lingkup ilmu ekonomi secara garis besar ada 2, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Bisa dibaca sendiri di slide-nya, monggo. Maka dari tadi ada munculnya pemikiran ekonomi, prinsip ekonomi, maka lahirlah yang dinamakan dengan sistem ekonomi.
bagaimana ekonomi itu bisa diterapkan, bagaimana ekonomi bisa dijalankan, bagaimana kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah. Itu dikatakan bersumber dari sistem ekonomi, yaitu didefinisikan sebagai suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasi segala aktivitas ekonomi masyarakat, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta, individu masyarakat, berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka mencapai kemakmuran. Jadi intinya kalau dikatakan sistem ekonomi tujuan utamanya satu, kemakmuran. Cuma bagaimana nanti perbedaannya antara ekonomi Islam dengan non-Islam kita bahas lagi di slide berikutnya. Oke. Maka kita lihat di slide berikutnya, yaitu sistem ekonomi di dunia. Pada dasarnya orang-orang non-Islam, orang-orang Eropa, orang-orang Amerika Serikat dan sebagainya memandang sistem ekonomi ada tiga, yaitu ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, dan ekonomi campuran. Jadi pertama kalau kita lihat lagi di sini sistem ekonomi, yaitu suatu aturan dan tata cara untuk mengatur perilaku masyarakat dalam kegiatan ekonomi untuk meraih tujuan tertentu. Maka sistem ekonomi di setiap negara sudah pasti berbeda-beda, dipengaruhi beberapa faktor. Jadi seperti bagaimana negara tersebut memiliki ideologinya, bagaimana sifat dan jati diri bangsa tersebut, dan bagaimana struktur ekonomi yang berjalan di negara itu. Maka sistem ekonomi berbeda-beda. Tapi kita di ekonomi Islam, kita sebagai umat Islam, secara sederhananya yang kita perlu bagi ekonomi ada dua, yaitu ekonomi Islam dengan ekonomi sekuler. Jadi ekonomi Islam yang sudah pasti sesuai dengan prinsip syariah kita, apa yang ada di Al-Quran, apa yang ada di hadis, itu kemudian diturunkan dalam sistem ekonomi. Sedangkan yang tidak sesuai dengan ekonomi Islam kita sebut sebagai ekonomi sekuler. Oke. Maka pada intinya yang kita bahas, yang kita diskusikan hari ini yaitu perbandingan sistem ekonomi. Poin besarnya ada 4 poin, yaitu ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, ekonomi Islam, dan ekonomi Pancasila di Indonesia. Pertama kita lihat di sini sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ekonomi kapitalis atau disebut juga liberal pada dasarnya adalah sistem ekonomi di mana ekonomi ini diatur sepenuhnya oleh kekuatan pasar, permintaan dan penawaran yang ada. Maka kemudian sistem ini dikatakan sebagai sistem ekonomi yang memberikan kebebasan sepenuhnya pada setiap bidang ekonomi. Jadi dibebaskan saja bagaimana masyarakat bertindak dalam perekonomian, bagaimana mereka berbisnis, bagaimana mereka berusaha dan sebagainya. Dibebaskan kepada setiap orang untuk memperoleh keuntungan seperti yang dia inginkan. Sistem ekonomi ini pada dasarnya banyak dianut negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Kapitalisme, bapaknya ekonomi kapitalisme yaitu Adam Smith yang menyatakan teori ini. Maka pada intinya ekonomi kapitalisme menyatakan keuntungan dapat dicapai dengan semaksimal mungkin dengan sumber daya yang terbatas, dikembalikan kepada masing-masing individu, masing-masing masyarakat, bagaimana upaya mereka, bagaimana ide mereka, bagaimana bisnis mereka, itu dibebaskan sepenuhnya dalam ekonomi kapitalis. Maka kemudian Adam Smith sebagai pencetus ekonomi ini menyatakan mekanisme pasar dimetamorfosiskan dengan tangan goib atau invisible hand yang akan mengatur bagaimana keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Jadi tanpa perlu sumbangsi pemerintah, tanpa perlu ada kebijakan pemerintah, maka keseimbangan pasar itu akan muncul dengan sendirinya. Itu kata Adam Smith. Ada tangan-tangan goib, invisible hand, jadi permintaan dan penawaran bertemu di pasar akan muncul keseimbangan harganya dan sebagainya dalam konteks mikro. Kemudian kalau kita lihat lagi di slide berikutnya ciri-ciri sistem ekonomi kapitalisme ini. Pertama, persaingannya sangat bebas, free competition. Semua orang bebas membuat sistemnya, membuat usahanya pribadi, membuat bisnisnya sendiri, membuat upaya ekonominya masing-masing. Dikatakan kebebasannya sangat penuh, diberikan kebebasan sepenuh-penuhnya dengan kepentingan pada diri sendiri. Jadi kalau ekonomi kapitalis pada intinya kepentingannya satu, diri sendiri. Yang penting dia sukses, yang penting dia kaya, itu yang paling utama bagi mereka. Kemudian harga sebagai penentu, price system yang disebutkan oleh Adam Smith tadi, harganya dibiarkan terbentuk secara sepenuhnya di pasar. Bagaimana mekanisme pasar, bagaimana mekanisme penawaran dan permintaan di pasar. Kemudian kedaulatan konsumen dan kebebasan dalam konsumsi. Jadi setiap manusia, setiap masyarakat sebagai konsumen juga dibebaskan mau mengkonsumsi apapun dengan cara bagaimanapun.
Kemudian dalam ekonomi kapitalisme ini peranan pemerintah sangat dibatasi. Jadi sepenuh-penuhnya diupayakan pada permintaan dan penawaran di pasar tanpa ada campur tangan pemerintah, itu intinya. Maka peranan modal sangat penting. Jadi kalau dikatakan dalam ekonomi kapitalis yang muncul adalah orang-orang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Karena di sini peranan modal sangat penting. Jadi orang yang punya kuasa besar, yang punya pengaruh besar, yang punya sumber modal yang besar, sumber dana yang besar, dia akan mencapai keuntungan yang besar dalam ekonomi kapitalisme ini. Kemudian kalau kita lihat ekonomi kapitalisme dalam pandangan Islam, yaitu menurut ekonomi Islam Umar Chapra pada tahun 1992, menyatakan ada 5 ciri dari ekonomi kapitalisme ini. Pertama disebutkan produksi maksimum, perluasan kekayaan dipercepat, dan kepuasan kepentingan pribadi lebih diutamakan dalam kapitalisme. Kemudian kepemilikan dan manajemen harta dipandang sangat penting untuk mengamankan kebebasan tadi, mengejar kepentingan diri pribadi berkenaan dengan uang yang dicapai. Kemudian poin ketiga, asumsi bahwa inisiatif individu yang dikombinasikan dengan pasar bebas kompetitif, terdesentralisasi dengan syarat yang cukup, jadi dikatakan dalam ekonomi kapitalisme. Jadi tidak perlu ada campur tangan pemerintah, tidak perlu ada kebijakan pemerintah, semuanya diserahkan ke pasar. Poin keempat, peran sangat minimal dari pemerintah, itu sudah pasti disebutkan di sini dari kapitalisme. Dan poin kelima, klaim bahwa kepentingan sosial kolektif dilayani dengan membiarkan kepentingan individu untuk dibiarkan bebas. Jadi intinya ekonomi kapitalisme yang paling utama adalah kepentingan individu, bukan kepentingan golongan, bukan kepentingan masyarakat. Maka kalau kita lihat ekonomi kapitalisme ini dari dua sisi, yaitu sisi positif dan negatifnya. Kita bisa lihat pertama dari segi positifnya, mendorong aktivitas ekonomi secara signifikan, karena di sini pemerintah tidak terlalu membebani, tidak terlalu memberatkan dengan kebijakannya. Maka semua orang dengan idenya, dengan kreativitasnya bisa memunculkan usaha, bisa memunculkan bisnis, bisa memunculkan startup dan sebagainya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Itu dikatakan hal yang positif dalam kapitalisme. Kemudian poin kedua, persaingan bebas akan mewujudkan produksi dan harga ke tingkat yang wajar dan rasional. Karena dikatakan di sini setiap orang berhak memilih. Maka ketika ada satu produsen yang mempermainkan harga, maka dia bisa tergilas, bisa dikalahkan dengan produsen yang lain yang memiliki tingkat harga yang wajar, tingkat harga rasional. Kemudian poin ketiga, mendorong motivasi pelaku ekonomi untuk mencapai prestasi terbaik. Karena semua orang dibebaskan untuk berusaha, dibebaskan untuk berbisnis, maka dikatakan di sini dapat memacu masyarakat tadi, individu tadi, setiap anggota masyarakat untuk mencapai prestasi terbaiknya dalam ekonomi. Tapi kemudian kalau kita lihat dari sisi sebaliknya, sisi negatifnya tentu ada juga. Yang pertama, penumpukan harta, distribusi kekayaan tidak merata, karena semua orang berfokus kepada kepentingan diri sendiri. Maka dalam ekonomi kapitalisme, kekayaan ini tidak merata, terdesentralisasi, tidak terbagi, dikatakan dikuasai 1-2 orang kaya saja. Kemudian yang paling utama dari kapitalisme adalah sifat individualisme. Jadi kapitalis sangat identik dengan individualisme. Poin ketiga, distorsi pada nilai-nilai moral, karena semua orang menjadi sangat individualisme, sangat egoistis, maka nilai-nilai moral sangat diminimalisir. Sangat banyak yang terganggu, dikatakan di sini mungkin banyak penipuan, banyak pelanggaran hukum dan sebagainya dalam sistem kapitalis. Kemudian poin keempat, pertentangan antar kelas, misalnya majikan dengan buruh, karena dikatakan di sini sangat individualisme, maka dari pengusaha yang dia pikirkan adalah keuntungannya pribadi, profit usahanya sendiri, maka seringkali dalam sistem kapitalis hak-hak buruh, hak pegawai terabaikan, maka dikatakan di sini muncul ada perpecahan, pertentangan antar kelas, itu yang sering terjadi. Oke. Kemudian sistem kedua yaitu sistem ekonomi sosialisme. Pada intinya sistem ini kebalikan dari kapitalisme. Jadi kalau kapitalisme tadi diserahkan sepenuhnya ke pasar, diserahkan sepenuhnya ke masyarakat. Kalau sistem ekonomi sosialis kebalikannya. Jadi sistem ini pada intinya mengatur ekonomi tadi sepenuhnya pada negara. Jadi hak individu, hak masyarakat dibatasi, kemudian diserahkan sepenuh-penuhnya kepada negara. Pada intinya dalam sistem ini jalannya ekonomi sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah pusat. Dalam sistem ekonomi ini yang menjadi pemikiran dasar dari Karl Marx di Jerman ketika itu.
Jadi dikatakan dia memiliki pendapat bahwa kepemilikan pribadi dihapuskan, maka tidak ada dikatakan kelas-kelas masyarakat, sehingga akan menguntungkan semua pihak dalam ekonomi. Adapun beberapa negara yang menganut sistem ini seperti di Rusia, Venezuela, Kuba, Korea Utara, dan negara-negara komunisme lainnya. Jadi intinya ekonomi sosialis cenderung dilakukan negara komunis. Jadi yang dikatakan negara-negara otoriter yang pemerintahnya berhak melakukan apapun itu, masyarakatnya tidak diperkenankan banyak hal. Seperti di Korea Utara, kalau kita lihat contohnya di Presiden Kim Jong Un dengan berbagai kebijakannya. Oke. Maka intinya kalau kita lihat lagi di slide berikutnya dari ekonomi sosialisme ini, pada intinya dikatakan tujuannya adalah satu, kemakmuran bersama dengan filosofi bersama-sama mendapatkan kesejahteraan. Kemudian munculnya sosialisme ini menjadi kritikan atas sikap kapitalisme. Jadi pertama dikatakan dalam sejarahnya ketika itu di Jerman ekonomi kapitalisme berjalan, tapi kemudian tidak berjalan dengan baik, banyak pelanggaran, banyak kemudian muncul kemiskinan, kemudian banyak muncul pertentangan antar kelas tadi. Maka kemudian Karl Marx muncul dengan idenya yaitu sistem ekonomi sosialisme ini. Kemudian kalau dilihat di slide ini pada poin berikutnya, Karl Marx mengkritik sistem kapitalis dinyatakan tidak sesuai dengan kemasyarakatan. Menurutnya alat produksi harus dikuasai oleh negara guna melindungi masyarakat. Jadi intinya kecenderungan dalam sistem ekonomi sosialisme ini adalah nomor satu, pemilikan harta sepenuh-penuhnya dikendalikan negara, sepenuhnya dikuasai negara untuk kepentingan masyarakat. Poin kedua, kesamaan ekonomi. Jadi tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, semuanya dibagi rata, itu istilahnya bagi mereka. Kemudian disiplin politik. Jadi intinya menempatkan pemerintah di bawah peraturan kaum buruh, itu intinya dari Karl Marx ketika itu. Jadi intinya ketika itu diharapkan buruh bisa lebih diakui, bisa lebih sejahtera, kemudian pengusaha dimiskinkan, itu intinya ketika itu yang dilakukan dengan disiplin politik. Maka intinya kalau kita lihat lagi di slide berikutnya yaitu ciri-ciri dari sistem ekonomi sosialisme ini. Pertama, hak milik individu tidak diakui karena semua harta, semua kekayaan diserahkan kepada negara yang mengatur. Kemudian seluruh sumber daya juga dikuasai negara. Semua masyarakat dianggap karyawan bagi negara. Jadi di keselamnya diberikan gaji, diberikan upah, diberikan tunjangan yang sama rata dari negara. Kemudian kebijakan ekonomi disusun dan dilaksanakan sepenuh-penuhnya oleh pemerintah. Masyarakat tinggal mengambil posisi sesuai dengan kebijakan pemerintah. Itu pada ekonomi sosialisme. Kemudian ciri-ciri berikutnya, jenis dan jumlah barang diproduksi ditentukan oleh mekanisme pasar. Pada ekonomi sosialis ditentukan oleh pemerintah. Barang apa yang bisa diproduksi, bagaimana caranya, itu pemerintah yang mengatur. Hak milik swasta atas alat produksi diakui asalkan penggunaannya tidak merugikan kepentingan umum. Kemudian pemerintah dikatakan bertanggung jawab sepenuh-penuhnya atas jaminan sosial dan pemerataan pendapatan. Kemudian ada juga persaingan tapi dalam konteks yang sangat terbatas karena ada kontrol penuh dari pemerintah dalam ekonomi sosialisme. Oke. Maka kalau kita lihat seperti kapitalisme tadi, dari ekonomi sosialisme ini ada keuntungannya tapi ada juga celahnya. Ada kebaikannya, ada keburukannya. Pertama, kalau kita lihat dari sisi positifnya sistem ekonomi sosialisme ini, pertama pemerintah lebih mudah ikut campur dalam pembentukan harga karena semuanya ditentukan pemerintah, maka harga tadi dikontrol juga oleh pemerintah. Masyarakat tinggal membeli sesuai harga dari pemerintah. Kemudian poin kedua, kebutuhan masyarakat dikatakan dapat terpenuhi secara merata karena tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, semuanya dibagi rata oleh pemerintah. Kemudian poin ketiga, pelaksanaan pembangunan lebih cepat karena tadi istilahnya masyarakat hak-haknya dikekang, hak-haknya dibatasi, maka kemudian pembangunan negara disebutkan ketika itu bisa lebih cepat. Poin keempat, pemerintah bebas menentukan produksi sesuai kebutuhan masyarakat. Oke. Kemudian kalau kita lihat dampak negatif dari sistem ini, pertama, individu tidak punya kebebasan dalam berusaha, jadi haknya dibatasi, ide-idenya dikekang, niatan usahanya dikunci dan sebagainya. Kemudian tidak ada kebebasan untuk memiliki sumber daya sepenuhnya dimiliki negara. Kemudian potensi dan kreativitas masyarakat juga tidak berkembang karena tadi intinya kebalikan dari kapitalisme. Dalam ekonomi sosialisme ini sepenuhnya diatur pemerintah, sedangkan masyarakat hanya diberikan sedikit haknya saja.
Kemudian kalau kita lihat sistem kita, ekonomi kita yang kita yakini, yang kita pahami yaitu ekonomi Islam. Kita lihat di slide ini yaitu bagaimana posisi ekonomi Islam dalam ekonomi global. Kalau kita lihat sudah jelas ekonomi kita, ekonomi Islam adalah berakar dari agama Islam kita. Agama Islam kita punya nilai akidah, punya nilai syariah, punya nilai akhlak. Kemudian dari syariah tadi muncullah muamalah. Dengan muamalah muncullah ekonomi Islam. Dan seterusnya. Oke. Bisa dibaca di slide ini, monggo. Pada intinya kalau kita melihat sistem ekonomi kita, sistem ekonomi Islam menurut Muhammad Abdul Manan, salah satu tokoh ekonomi Islam kontemporer, menyebutkan ekonomi Islam ini adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai Islam, oleh syariat Islam, apa yang ada di Al-Quran, apa yang ada di hadis Rasulullah, bagaimana ijma ulama, bagaimana kias itu diterapkan dalam ekonomi kita, ekonomi Islam. Maka pada intinya menurut Khursyid Ahmad dari Kuwait, salah satu tokoh ekonomi Islam kontemporer juga, beliau menyatakan ekonomi Islam ini adalah upaya sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam. Oke. Maka pada intinya di slide ini kita bisa lihat posisi ekonomi kita, ekonomi Islam kita. Kalau kita lihat sekarang di seluruh dunia jumlah penduduk muslim itu sangat besar, maka potensinya juga sangat besar. Agama yang paling banyak pemeluknya adalah Islam dan Kristen di seluruh dunia. Maka kemudian Islam disebut sebagai agama yang paling pesat perkembangannya. Mulai dari 1,6 miliar penduduk beragama Islam di tahun 2010. Disebutkan nanti di tahun 2050 akan ada 2,76 miliar pemeluk agama Islam di seluruh dunia. Dengan begitu pemeluk Islam akan menjadi 1/3 dari populasi seluruh dunia. Jadi dikatakan nanti di tahun 2050 1/3 dari penduduk dunia akan beragama Islam. Kemudian untuk Kristen pertumbuhannya sebelumnya diperkirakan akan besar, namun tidak melebihi pertumbuhan dari Islam. Kajian PO mencatat bahwasanya jumlah pemeluk agama Kristen tumbuh dari 2 miliar jadi 2,92 miliar di tahun 2050. Ini hampir 30% dari populasi dunia. Jadi dikatakan nanti di tahun 2050 1/3 penduduk dunia beragama Islam, 1/3-nya beragama Kristen, dan 1/3-nya beragama yang lain. Oke. Nah, kalau kita lihat dari segi grafiknya seperti ini, penduduk Kristen dan Islam terus meningkat pesat dari tahun ke tahun angkanya. Maka dengan jumlah penduduk muslim yang besar ini di seluruh dunia, ekonomi Islam sejatinya punya potensi untuk tumbuh pesat, punya potensi sangat besar untuk bertumbuh diterapkan dalam masyarakat. Karena kalau kita lihat beberapa ciri-ciri ekonomi Islam kita, ekonomi syariah kita, yang pertama adalah nilai akidah sebagai substansi utama yang menggerakkan dan mengarahkan kegiatan ekonomi. Jadi akidah Islamiyah, bagaimana nilai-nilai agama Islam kita, tidak boleh menipu, tidak boleh merugikan orang lain, didasarkan atas kebersamaan umat, itu yang diterapkan sebagai nilai akidah utama. Kemudian adanya syariat sebagai batasan untuk formulasi keputusan ekonomi. Jadi secara sederhananya kita pahami ada halal dan haram dalam Islam kita. Maka dalam ekonomi Islam pun dengan tegas sangat dibatasi apa yang dihalalkan, apa yang diharamkan, apa yang diperbolehkan, apa yang dilarang. Oke. Kemudian ada nilai akhlak sebagai fungsi parameter dalam optimalisasi kegiatan ekonomi. Jadi pada intinya ekonomi Islam kita sangat menjunjung tinggi nilai akhlak. Jadi istilahnya tidak ada lagi pernyataan seperti tadi yang dikatakan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Untuk itu diatur dalam Islam kita, dalam ekonomi Islam kita, diwajibkan zakat, sangat disunahkan untuk berinfak, bersedekah, berwakaf produktif dalam ekonomi Islam. Karena itu sesuai dengan nilai akhlak dalam masyarakat. Kemudian kalau kita lihat lagi beberapa tujuan sistem ekonomi Islam, beberapa diantaranya dalam Al-Quran, yaitu dikatakan ada kesejahteraan ekonomi dalam rangka norma-norma moral Islam. Bisa dibuka Al-Qurannya masing-masing. Kemudian ada juga nilai persaudaraan dan keadilan universal dalam ekonomi Islam. Jadi ekonomi Islam sangat menjunjung persaudaraan. Nilai-nilai usaha seperti Qardul Hasan yang dibangun atas berdasarkan beberapa orang. Jadi ada yang punya modal, ada yang punya ide usaha. Kemudian keduanya membuat bisnis bersama dengan bagi hasil yang sama. Itu dikatakan sebagai nilai universal dan persaudaraan. Kemudian distribusi pendapatan dan kekayaan yang sangat merata atau adil dalam Islam. Maka yang punya kekayaan lebih, zakatnya juga lebih. Yang dikatakan miskin dia juga mendapatkan zakat yang layak.
Maka kemudian nomor keempat, kebebasan individu dalam konteks kemaslahatan sosial. Jadi dalam ekonomi Islam ini pada intinya kalau kita lihat sebagai penyempurna dari ekonomi kapitalis dan sosialisme tadi. Dalam ekonomi Islam kebebasan individu diperbolehkan. Jadi semua orang diperbolehkan bekerja, berusaha, berbisnis, berekonomi sesuai kemampuannya, sesuai idenya, selama tidak melanggar syariat. Jadi dia berdagang boleh, bertani boleh, menjual pakaian boleh, menjadi nelayan boleh, selama tidak ada syariat yang dilanggar, selama dia tidak memproduksi barang yang haram, tidak menggunakan babi atau khamr dan sebagainya. Maka pada intinya kalau kita lihat sistem ekonomi Islam ada beberapa prinsip dasar. Pertama, berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah. Jadi yang kita pahami sumber daya yang ada ini adalah titipan, tidak boleh kita rusak, tidak boleh kita eksploitasi, harus kita jaga, kita pakai secukupnya saja, karena nanti sumber daya ini masih sangat dibutuhkan di jangka panjang untuk anak cucu kita nanti. Kemudian poin kedua, Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. Jadi orang boleh punya HP, boleh punya rumah, boleh punya sepeda motor, boleh punya mobil, boleh punya pakaian dan sebagainya, tapi kemudian diatur dalam batas tertentu. Dari kepemilikannya tadi apakah lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya, itu dilihat. Kemudian poin ketiga, kekuatan utama ekonomi Islam adalah kerjasama. Itu dalam ekonomi Islam nanti kita bahas dalam akad-akad, jadi bagaimana mudharabah, musyarakah, syirkah dan sebagainya dalam dikatakan sebagai penggerak utama, motor dari ekonomi Islam. Poin keempat, ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. Jadi dikatakan kekayaan tadi diminta untuk terus terdistribusikan, terus berputar, harta tadi terus berputar dalam ekonomi Islam. Maka ada namanya poin siswaf, zakat, infak, sedekah dan wakaf sebagai upaya memutar ekonomi ini tadi. Poin kelima, ekonomi Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang, kepentingan umat. Poin keenam, seorang muslim harus takut kepada Allah dan hari penentuan di akhirat nanti. Jadi kita pahami semua yang kita miliki akan dihisap di akhir zaman nanti. Kita gunakan untuk apa, kita manfaatkan kemana. Kalau lebih banyak manfaatnya ya kita masuk surganya Allah, amin. Kalau lebih banyak mudaratnya ya kita masuk ke nerakanya Allah, nauzubillah min dzalik. Maka intinya kemudian zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batasnya, nisabnya. Kalau dikatakan di sini sudah jelas pada intinya yang kaya yang membayar zakat dengan jumlah yang banyak, kemudian yang sangat miskin dia juga memperoleh zakat dengan jumlah yang layak. Kemudian Islam melarang riba dalam segala bentuk, maisir dan goror juga sangat sudah pasti tidak diperbolehkan. Kalau istilahnya yaitu maghrib, maisir, goror dan riba ini sangat merugikan dalam ekonomi Islam, sangat memunculkan ketidakadilan, sangat memunculkan ketimpangan, sangat menyulitkan masyarakat. Nanti kita bahas di materi-materi berikutnya. Oke. Maka kemudian beberapa karakteristik sistem ekonomi Islam ini bisa Anda baca di slide ini. Itu ada 6 poin ini. Kemudian peranan negara dalam ekonomi Islam, pada intinya negara dalam ekonomi Islam juga berperan sangat penting. Karena bagaimana kebijakan negara, apakah sudah sesuai, apakah belum sesuai, apakah mendukung pertumbuhan ekonomi atau sebaliknya menahan pertumbuhan ekonomi, itu sangat signifikan dalam ekonomi Islam. Dikatakan di sini menjunjung tinggi undang-undang melindungi kehidupan dalam harta dan harta benda. Jadi diatur bagaimana ekonomi di negara itu bisa tumbuh, bagaimana kekayaan juga bisa tumbuh, bagaimana kemiskinan itu bisa dikurangi. Poin kedua yaitu pemberlakuan etika bisnis Islam. Maka dalam ekonomi Islam peranan negara juga penting, karena kalau tidak ada undang-undang yang sesuai, maka para pengusaha, para pebisnis akan melakukan bisnisnya dengan seenaknya saja. Maka di sini etika bisnis Islami juga perlu didukung kebijakan pemerintah. Kemudian poin ketiga, memastikan bahwa mekanisme pasar bekerja secara efisien dan kemaslahatannya dinikmati semua pihak, bukan untuk 1-2 orang saja, bukan untuk 1-2 masyarakat saja, tapi untuk seluruh umat, untuk seluruh masyarakat. Poin keempat yaitu ketersediaan infrastruktur sosial dan fisik bagi pertumbuhan ekonomi juga sangat penting dalam ekonomi Islam. Jadi bagaimana negara membentuk seperti jalan raya, jalan tol, pelabuhan, bandara, jembatan dan sebagainya. Itu dikatakan sangat penting untuk menumbuhkan ekonomi. Kemudian poin kelima, memberlakukan jaminan sosial.
Jadi negara juga perlu seperti adanya jaminan kesehatan, jaminan pensiun dan sebagainya. Itu juga penting bagi negara untuk menerapkannya dengan baik. Maka kalau kita lihat lagi berikutnya di sini yaitu perbedaan dasar antara sistem ekonomi Islam dengan ekonomi sekuler tadi, ekonomi konvensional, ekonomi non-Islami. Pertama, kalau kita lihat dari segi epistemologinya atau dari sumbernya sudah jelas, ekonomi konvensional lahir hanya dari pemikiran manusia, dari pemikiran Adam Smith, dari pemikiran Karl Marx tadi, muncullah ekonomi kapitalis, muncullah ekonomi sosialis. Sedangkan kita dalam ekonomi Islam bersumber dari wahyu Allah, bagaimana Al-Quran menuliskan sistem ini, bagaimana hadis Rasulullah dalam peristiwa ini, yang kemudian diperkuat dengan pemikiran ekonomi kita. Kemudian tujuannya juga berbeda. Dalam ekonomi Islam yang penting adalah al-falah, yaitu kesejahteraan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat nanti. Bukan hanya di dunia ini saja, tapi jangka panjang sampai akhirat nanti. Sedangkan dalam ekonomi konvensional, karena mereka tidak meyakini adanya surga neraka, maka kepuasan yang paling penting hanya di dunia ini saja. Harta pun juga berbeda. Dalam ekonomi Islam, harta bukan tujuan hidup, tapi sebagai wasilah atau perantara. Bagaimana dengan harta yang dimiliki bisa mengantarkan orang tersebut ke surganya Allah dengan banyak berzakat, dengan banyak berinfak, dengan wakaf produktif yang dilakukan, itu intinya. Sedangkan ekonomi konvensional berbeda sekali. Harta dijadikan tujuan utama. Jadi yang penting ekonominya tadi adalah dia bisa punya harta yang banyak, bisa punya kekayaan yang banyak, yang melimpah dalam ekonomi konvensional. Oke. Maka kalau kita lihat berikutnya perbedaan konsep ekonomi kapitalis, sosialis dengan ekonomi Islam kita. Pertama dari segi akidah sudah jelas, hanya ekonomi Islam kita yang punya nilai akidah Islamiyah. Bagaimana akidah disebut sebagai inti yang menggerakkan ekonomi Islam. Sedangkan dalam kapitalis dan sosialis tidak ada. Kemudian kepemilikan ada beberapa hal yang berbeda. Kalau dalam kapitalis sudah jelas setiap kepemilikan dibebaskan kepada individu untuk dimiliki. Sedangkan dalam sosialis setiap kepemilikan diserahkan sepenuhnya kepada negara. Sedangkan kita dalam ekonomi Islam kita yakini, kita pahami kepemilikan kita hanya bersifat sementara, hanya sebagai titipan dari Allah. Itu bedanya. Maka kemudian kebebasan ekonominya juga berbeda. Dalam ekonomi kapitalis sangat dibebaskan, sepenuhnya dibebaskan kepada masyarakat, kepada pasar. Sedangkan dalam sosialis tidak ada kebebasan ekonomi, semuanya diserahkan kepada pemerintah. Sedangkan kita dalam ekonomi Islam, kebebasan ekonomi dibebaskan pada intinya, yaitu dibebaskan, diserahkan kepada individu, kepada masyarakat, selama itu tadi sesuai dengan nilai syariah, tidak melanggar hukum dalam Islam, tidak menimbulkan kemudaratan bagi individu ataupun masyarakat lain. Maka kemudian kalau poin keempat kita lihat di sini yaitu mengenai keuntungan atau profit. Dalam kapitalis dimiliki seutuhnya oleh pelaku ekonomi namun terdapat aturan pajak. Jadi dimiliki sepenuh-penuhnya, yang kaya bisa semakin kaya. Kemudian dalam ekonomi sosialis dikontrol ketat oleh pemerintah. Jadi keuntungan tadi, profit tadi diatur oleh pemerintah. Karena dikatakan nilainya sangat merata dalam ekonomi sosialis, dibagi rata. Sedangkan dalam ekonomi Islam kita, keuntungan ini dimiliki oleh pelaku ekonomi, namun tetap dengan mempertimbangkan kewajibannya, zakatnya, iswafnya, dengan tujuan kemaslahatan bersama. Maka kemudian poin kelima, mekanisme pasar. Dalam ekonomi kapitalis, mekanisme pasar diserahkan sepenuhnya kepada pasar. Dalam sosialis diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Sedangkan kita ekonomi Islam sepenuhnya diatur oleh syariat. Apa yang diharamkan, apa yang dihalalkan, apa yang diperbolehkan, apa yang dilarang dalam syariat, itu yang kita terapkan. Maka pada intinya kita lihat lagi di slide berikutnya yaitu perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan kapitalis. Pertama, kita bicara dari sumbernya sudah pasti berbeda. Ekonomi Islam kita memandang sumbernya dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari ijtihad ulama, ijma' dan qiyas. Kemudian berpandangan pada dunia holistik, ya di dunia akhirat, dunia sampai akhirat nanti. Kesejahteraannya itu al-falah, berbeda dengan kapitalis. Pandangan pada dunia sekuler, pada keberuntungan di dunia saja, kekayaan di dunianya saja. Kemudian poin ketiga, kepemilikan individu terhadap kapital atau modal adalah nisbi, karena tadi setiap kepemilikan adalah titipan dari Allah yang nantinya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Sedangkan dalam kapitalisme kepemilikan ini bersifat mutlak,
Poin keempat juga berbeda, mekanisme pasarnya berbeda, kompetisi pasarnya juga berbeda. Oke. Poin ke-6 sampai ke-10 juga sama, ada beberapa perbedaan mendasar antara ekonomi Islam dengan kapitalis. Bisa dibaca sendiri di slide ini. Begitu juga kalau kita lihat perbedaan antara sistem ekonomi Islam kita dengan sistem ekonomi sosialis, sudah pasti ada beberapa perbedaan mendasar dari 1 sampai 10, bisa dibaca sendiri. Oke. Terakhir sebagai tambahan dari materi hari ini yaitu mengenai sistem ekonomi Pancasila. Jadi kalau dipertanyakan, kalau ada pertanyaan di Indonesia ini pakai sistem ekonomi apa? Pada dasarnya tadi kita pahami sistem ekonomi kembali kepada bagaimana ideologi negara tersebut, bagaimana nilai-nilai yang dianut negara tersebut. Maka negara kita, negara Indonesia kita tercinta karena kita punya Pancasila sebagai ideologi utama, sebagai landasan real bangsa ini. Maka kemudian sistem ekonomi kita juga pada dasarnya bersumber pada sistem ekonomi Pancasila. Oke, bisa dilihat sedikit pada slide ini, yaitu sistem ekonomi Pancasila pada dasarnya adalah sistem ekonomi di Indonesia yang diterapkan berdasarkan nilai-nilai ideologi Pancasila. Dimana kalau kita lihat beberapa poin dasarnya dari ekonomi Pancasila ini sejatinya sangat identik, sangat mirip dengan apa yang ada pada ekonomi Islam kita. Jadi kalau ada yang bilang ekonomi Indonesia kapitalis, salah. Ekonomi Islam itu sosialis, salah juga. Ekonomi Indonesia kita adalah ekonomi Pancasila, yang mana sejatinya sangat mirip, sangat identik, sangat banyak kesamaan dengan sistem ekonomi Islam kita. Oke. Pertama kalau kita lihat dari telah sistemnya dulu, yaitu kalau kita lihat pertama di sini Pancasila. Poin pertama ketuhanan dan kebersamaan, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kebersamaan yang sangat dijunjung tinggi. Maka kalau kita lihat sistem ekonomi Pancasila ini poin utamanya adalah kekeluargaan. Jadi kalau kita lihat contohnya dalam sistem koperasi, bagaimana sistem itu berjalan dengan sistem kekeluargaan, semuanya sama-sama diuntungkan berdasarkan hasil musyawarah bersama, hasil mufakat bersama sebagai sistem politiknya. Kemudian sistem sosialnya juga sama, yaitu gotong royong. Maka kalau kita lihat di sini nilai-nilai ini sangat identik dengan ekonomi Islam kita. Bagaimana dalam nilai ekonomi Islam juga sangat dipentingkan nilai akhlak sebagai solusi untuk memperkuat kekeluargaan dalam ekonomi Islam. Begitu juga dalam sistem gotong royong, kalau kita pahami dalam ekonomi Islam ada sistem kerjasama dan bagi hasil, sangat identik. Kemudian untuk mencapai hasil yang diharapkan juga ada nilai musyawarah dan mufakat, itu sangat identik dengan ekonomi Islam kita. Terakhir dari sistem ekonomi Pancasila ini kalau kita lihat sudah jelas, pertama ideologi bangsa ini yaitu Pancasila sebagai nilai utama dari sistem ekonomi Pancasila. Kemudian kepemilikan diatur dalam undang-undang, bagaimana Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat 3, yaitu segala hal yang menyangkut kepentingan umum diatur oleh negara. Jadi seperti yang kita pahami dalam pelaku ekonominya juga penjabaran dari ayat 3 ini tadi. Maka kemudian di Indonesia diperlukan adanya BUMN, bagaimana kemudian listrik, air dan hal-hal lain, tambang dan sebagainya yang kemudian menjadi kebutuhan bersama, itu diatur oleh negara saja, diatur dalam sistem BUMN kita saja. Kemudian dari arena ekonominya pada Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat 3 juga sama. Jadi apa yang ada di darat, di bumi dan di laut itu menjadi hak seluruh warga Indonesia. Kemudian kepemilikannya diatur oleh negara. Bagaimana agar tidak ada ketimpangan, agar tidak ada eksploitasi, agar tidak ada kerusakan. Maka kemudian kesejahteraan dalam sistem ekonomi Pancasila ini juga diatur dalam Undang-Undang 45 pasal 27 ayat 2 dan pasal 34. Jadi pada intinya semuanya diatur atas dasar tujuan kesejahteraan bersama seluruh warga negara Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia, tidak ada kemiskinan, tidak ada pengangguran, itu harapannya dari sistem ekonomi ini, sistem ekonomi Pancasila kita. Oke. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, sekurang-kurangnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar di classroom kita. Tetap saya berikan nilai keaktifan kelas. Saya akhiri, Allahul muwaffiq ala aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.